Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Bo. Sifat feminin dari Hashem adalah hadirat ilahi. Diambil dari kitab Yeremia pasal 46 ayat 13 sampai ayat 28. Hubungan antara Haftorah dan pembacaan Torah. Haftorah minggu ini menggambarkan hukuman yang Tuhan berikan di Mesir melalui Nebukadnezar, Raja Babilonia. Kejatuhan Mesir adalah hasil dari permusuhan dan kekejamannya terhadap Israel. Ini paralel dengan Parashat Bo yang mencakup 3 tulah terakhir di Mesir dan keluarnya orang-orang Yahudi didahului dengan pengosongan Mesir dari semua percikan api yang jatuh. Yeremia membandingkan serangan Babilonia dengan belalang. Di dalam Yeremia pasal 46 ayat 25-26. Ini sejalan dengan tulah pertama yang menyatakan dalam pembacaan Torah mingguan kami. Rabbi Dovid Sigel menjelaskan bagaimana wabah belalang menjadi sarana yang sempurna untuk mengingat wahyu Hashem di Mesir. Setelah wabah berakhir, Taurat bersaksi, tidak ada satupun belalang yang tersisa di seluruh perbatasan Mesir. Di dalam Keluaran pasal 10 ayat 19. Menurut Kli Yakar, sejak saat itu belalang tidak akan pernah ditemukan di tanah Mesir, bahkan saat mereka menjangkiti negara tetangga. Yeremia membandingkan penyerbuan Babilonia dengan belalang untuk mengingatkan Mesir bahwa mereka belum belajar dari tidak adanya belalang di Mesir. Oleh karena itu, Hashem mengirim Babel untuk menghukum mereka karena penganiayaan mereka yang terus-menerus terhadap orang-orang Yahudi. Sama halnya hari ini, setiap bangsa yang tidak baik atau mengancam Israel dengan cara apapun, bagian berikutnya, kemasi milikmu, hai putri yang tinggal di Mesir. Yeremia memperingatkan para wanita Mesir, hai anak perempuan yang tinggal di Mesir, siapkan harta bendamu untuk diasingkan, sebab Nob akan menjadi sampah dan sunyi tanpa penghuni. Dalam Yeremia pasal 46 ayat 19. Pembacaan yang cermat dari ayat ini mengungkapkan bahwa itu tidak menyatakan putri Mesir, melainkan putri yang tinggal di Mesir, yang mungkin juga menyinggung wanita Yahudi yang tinggal di pengasingan yang diwakili oleh Mesir. Terjemahan alternatif dari ayat tersebut menggantikan tempat Memphis untuk Nob. Kami tinggal di Memphis selama 2,5 tahun. Meskipun komunitas Yahudi di sana hangat dan ramah, rasa gashmiut, keterikatan pada materi, sangat kuat. Baruch Hashem, banyak putri Yahudi dan keluarga mereka dari Memphis telah mengemasi barang-barang mereka dan bergabung dengan kami di Israel. Bagian berikutnya, keluarlah putri dari dunia ini dan bersatu dengan ilahi yang abadi. Buku Kashidik berjudul Bat Ain membandingkan putri dengan dunia ini dan putra dengan dunia yang akan datang. Dia menjelaskan bahwa kita semua memiliki yetzer hara yang disebut Firaun, yang ingin membuang anak laki-laki ke sungai Nil, sementara anak-anak perempuan tetap hidup. Di dalam Keluaran 1 ayat 22. Ini mewakili kecenderungan kita untuk melupakan dunia yang akan datang, sementara hanya berfokus pada dunia fisik ini. Kami memiliki mitzvah untuk mengingat keluaran dari Mesir setiap hari untuk mengenang perang dengan Firaun. Yetzer hara untuk kesenangan dunia fisik ini. Mengingat keluaran berfungsi untuk menanamkan dalam kesadaran kita pembebasan dari Firaun ini, sehingga kita akan mendapatkan kesenangan sejati dari dunia yang akan datang.
Ini adalah tantangan hidup kita sehari-hari untuk keluar dari Mesir dan kecanduannya, sehingga kita dapat mengalami pembebasan spiritual sejati. Rabbi Itamar Schwartz menjelaskan dalam buku Bilvavi bahwa tujuan utama keberadaan kita adalah untuk bersatu dengan Hashem. Kita perlu mengatasi yetzer hara dari Firaun, tidak hanya demi dunia yang akan datang, tetapi juga untuk terhubung secara mendalam dengan Hashem di dunia fisik ini. Karena sangat pentingnya mengalami kedekatan Hashem, yetzer hara yang disebut Firaun sangat menghalangi hubungan spiritual kita, dengan mengalihkan kita dengan semua hal penting yang melibatkan kita di dunia ini. Seseorang bahkan dapat mempelajari Torah dan berdoa tanpa harus terhubung dengan Hashem. Oleh karena itu, kita perlu selalu mengingatkan kita sendiri di hadapan siapa kita berdiri. Sebuah screensaver komputer dengan saya selalu menempatkan Hashem di hadapan saya akan menjadi cara yang bagus. Bagian berikutnya, evolusi feminin dari putri menjadi ibu. Sefat Emet menjelaskan bahwa saat keluaran, ketika Bani Israel menjadi wadah untuk pelayanan Hashem, kami mencapai level putri. Menurut Kabbalah, aspek feminin dari kehadiran Hashem di dunia ini berkembang dari putri selama keluaran dari Mesir menjadi saudara perempuan dan akhirnya memuncak dengan menjadi ibu. Dengan menerima Taurat, kami mencapai level saudara perempuan. Setelah kami bertobat dari tarian di sekitar anak sapi emas, kami membuat jalan baru yang menuju ke pembangunan Mishkan. Di Sukkot, kita berdiam di Sukkah yang suci, mengingatkan pada bait suci. Kita mencapai tingkat tertinggi ibu. Hanya melalui pertobatan, kita mencapai tingkat penebusan tertinggi yang menuntun pada pembangunan bait suci. Oleh karena itu, ketiga tingkat perkembangan kewanitaan tersebut dimanifestasikan dalam 3 festival ziarah. Bagian yang berikutnya, Hashem menyerukan kepada aspek feminin Israel, jangan takut Yakov. Haftorah kami berakhir dengan catatan yang menjanjikan untuk Israel. Tidak peduli bagaimana negara lain dapat menghancurkan satu sama lain, Hashem meyakinkan Israel untuk tidak takut. Jangan takut, hai Yakov, hambaku, dan jangan cemas, hai Israel. Karena lihatlah, aku akan menebusmu dari jauh dan anak-anakmu dari tanah penawanan mereka. Dan Yakov akan kembali dan diam dan tentram, dan tidak akan ada yang mengganggu istirahatnya. Jangan takut, hambaku Yakov, kata Hashem. Karena aku menyertaimu, karena aku akan mengakhiri semua bangsa di mana aku telah mendorongmu. Di dalam Yeremia pasal 46 ayat 27-28. Nama Yakov disebutkan 3 kali dalam ayat-ayat ini dan di seluruh Haftorah. Sedangkan nama Yisrael mengacu pada maskulin, sedangkan nama Yakov mengacu pada aspek feminin Israel. Mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa Hashem menyebut nama Yakov 3 kali untuk memberdayakan 3 aspek feminin orang Yahudi. Kami secara bertahap dipanggil untuk bangkit dari putri menjadi saudara perempuan dan akhirnya mencapai puncak dalam aspek tertinggi menjadi ibu. Yakov yang pertama menggambarkan penebusan dari tanah penawanan dan berhubungan dengan putri. Ini adalah keluaran dari Mesir dan alih visi ke Israel yang terjadi di zaman kita. Kata Yakov yang kedua akan kembali dan merasa nyaman tanpa ada yang mengganggu istirahat spiritualnya, mengacu pada menerima Taurat di Gunung Sinai dan menjadi saudara perempuan. Kata Ibrani untuk merasa nyaman, Sha'anan, dihubungkan dengan tinggal di tenda-tenda Taurat. Saat ini, hal tersebut tercermin dengan semakin menguatnya pada pembelajaran Taurat, khususnya bagi perempuan. Kata Yakov ketiga dan terakhir mengacu pada bangunan Mishkan. Di sini, Hashem meyakinkan Yakov bahwa dia akan bersamanya karena menyatakan, dibangun untuk aku tempat perlindungan, sehingga aku akan tinggal di dalamnya. Di dalam Shemot, kitab Keluaran, pasal 28
pasal 25 ayat 8. Semoga kita pantas untuk mengindahkan panggilan Hashem. Jangan takut, hambaku Yakov, sehingga kita dapat bangkit dari pengasingan kosmik kita, menerima kembali Taurat, dan akhirnya membangun kembali bait suci di tanah kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.